everyone, my name is Novisa Putri Mendreva with NIM 246102015 3 semester management study program. Hello, my name is Franciscus Derialdo from the third semester Management Program with student. ID number 24612010018. My name is Alicia Sahareningrum, NIM 24612011, Prodi Manajemen semester 3. Baik, kami akan membahas tentang perekrutan dan seleksi. Pengertian perekrutan. Perekrutan atau proses rekrutmen merupakan suatu proses untuk menarik orang-orang yang merupakan kandidat atau calon karyawan di waktu yang tepat, jumlah yang sesuai perencanaan, dan syarat yang sesuai untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong di suatu perusahaan atau organisasi. Contoh perekrutan adalah perusahaan X, sebuah perusahaan teknologi, untuk membutuhkan seseorang programmer untuk mengembangkan aplikasi mobil. Mereka mengumumkan lowongan pekerja melalui dan metode perekrutan. Internal adalah proses mendapatkan sumber daya manusia yang ada di dalam lingkungan organisasi agar dapat ditempatkan pada suatu jabatan tertentu yang lebih sesuai dengan kompetensinya. Contohnya seperti promosi jabatan. Karyawan yang sudah ada di perusahaan dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka. Yang kedua, tentang eksternal. Berasal dari luar perusahaan atau proses mendapatkan sumber daya manusia dari berbagai sumber di luar perusahaan. Contohnya seperti iklan lowongan pekerjaan di media sosial, website perusahaan, atau koran. Alternatif rekrutmen. Yang pertama itu kerja lembur atau overtime. Perusahaan mengalami tuntutan kerja jangka pendek. Contohnya seperti perusahaan manufaktur yang mengalami peningkatan permintaan produk secara tiba-tiba dan membutuhkan karyawan untuk bekerja lembur untuk memenuhi permintaan tersebut. Kedua, ahli atau sourcing. Perusahaan menggunakan vendor atau perusahaan eksternal. Contohnya, perusahaan teknologi yang menggunakan vendor untuk mengelola sistem IT-nya sehingga perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, kontrak jangka pendek. Memperkerjakan karyawan pada saat dibutuhkan. Contohnya perusahaan event yang memperkerjakan staf tambahan untuk mengelola acara tertentu seperti konser atau festival. Yang keempat, persewaan karyawan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Contohnya perusahaan konstruksi yang meminjamkan karyawan ke perusahaan lain untuk mengerjakan proyek tertentu. Pengertian seleksi. Seleksi proses yang dilakukan untuk mencocokkan kemampuan seseorang dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Proses seleksi diperlukan pengambilan keputusan yang tepat terkait sumber informasi yang relevan. Yang kedua, proses pelaksanaan seleksi. Ada offline dan online. Pendekatan dalam proses pelaksanaan seleksi. Yang pertama, pendekatan suksesif, arduous, menekankan pada pelamar kerja yang berhasil dalam proses seleksi. Yang kedua, pendekatan kompensatory, suatu kekurangan pada satu faktor tertutupi oleh faktor lainnya yang cukup baik. Kemudian yang ketiga, jenis dan tahapan proses seleksi. A. Seleksi administrasi. Calon karyawan atau pelamar yang mempersiapkan dan mengirimkan berkas-berkas. B. Seleksi tertulis. Calon karyawan diberikan tes berupa tes kognitif dan tes kepribadian. C. Seleksi wawancara untuk memverifikasi hasil dari tes kepribadian. Faktor-faktor yang mengaruhi seleksi. 1. Resume perusahaan butuh satu karyawan, maka perusahaan harus menyelesaikan dengan melakukan proses resume kepada 3 orang untuk berbanding kompetensi calon karyawan satu sama lain. Penawar tenaga kerja. Perusahaan perlu memiliki dengan cermin
dan jangan sampai perusahaan menekan calon karyawan yang milik kemampuan. 3. Tanggung etis. Hal etik dalam seleksi seperti calon karyawan memasukkan integritas, kegagalan dan tes dan membayar atau dalam memiliki dan memutuskan calon karyawan yang akan diterima. 4. Tangga organisasi kerukunan bayar kekurangan sarana dan prasarana. Misalnya perusahaan milik mau melakukan resume, tetapi tidak ada yang bisa menggunakan alat tes dan lain-lain. 5. Kesempatan calon karyawan. Perusahaan milik keadaan yang kompetisi sehingga usaha akan bangun untuk memiliki dan membentuk siapa yang akan dipilih. 6. Kesenangan tim seleksi. Kemampuan tim seleksi yang dapat menunjukkan proses, jenis, dampak, dan proses seleksi sebuah penilaian subjektif.